Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah studi demokrasi dan tantangannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andriansyah Dwi Kurniawan dengan NIM 2021-05-271 dan teman saya. Saya Yoga Nindya Kirana, NIM 2021 052 0079. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak atau otoriter, dan demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia. Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka, sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud demokrasi? 2. Apa saja prinsip dan jenis demokrasi? 3. Apa saja tantangan demokrasi yang ada di Indonesia? C. Tujuan penelitian. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui demokrasi yang ada di Indonesia dan tantangan demokrasi tersebut. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol politik. Selain itu membatasi kekuasaan kepala negara, mengatur permisahan kekuasaan antara entitas pemerintah, dan menjamin perlindungan hak-hak kodrati dan kebebasan sipil. Dalam prakteknya, demokrasi mengambil banyak bentuk yang berbeda, bersama dengan dua jenis demokrasi yang paling umum, seperti demokrasi partisipatif, liberal, parlementer, pluralis, konstitusional, dan sosialis. Meskipun menonjol dalam berita utama negara-negara non-demokratis dan otoriter seperti China, Rusia, Korea Utara, dan Iran, demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang paling umum dipraktikkan di dunia. 2. Prinsip dan jenis demokrasi. Konsensus para ilmuwan politik setuju bahwa sebagian besar demokrasi didasarkan pada 6 elemen dasar. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip bahwa pemerintah diciptakan dan dipelihara dengan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Yang kedua, sistem pemilihan. Karena menurut prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah sumber dari semua kekuatan politik.
Yang ketiga, partisipasi publik. Demokrasi jarang bertahan tanpa partisipasi aktif dan dari rakyat. Demokrasi kesehatan memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik dan sipil mereka. Yang keempat, pemisahan kekuasaan. Berdasarkan kecurigaan akan kekuasaan yang terkonsentrasi pada suatu individu seperti raja atau kelompok, konstitusi sebagian besar negara demokrasi menetapkan kekuasaan politik dipisahkan dan dibagi antara berbagai entitas pemerintah. Yang kelima, HAM atau hak asasi manusia. Seiring dengan kebebasan hak yang disebut secara konstitusional, demokrasi melindungi hak asasi warga negara. Yang keenam, rule of law disebut adalah prinsip bahwa semua warga negara bertanggung jawab kepada hukum yang dibuat secara publik dan ditegaskan secara adil oleh peradilan yang independen. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata dibendungkan hal ini dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap digunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Bermunculnya ideologi intoleran dan kesejahteraan terorisme di level pemerintahan dan politik. Kondisi demokrasi Indonesia khususnya di aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya khusus aspek supremasi hukum dan mengkhawatirkan tindakan pelanggaran HAM. Jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun oleh perbedaan. Cara menjalankan demokrasi yang ideal. Sebagai bangsa yang demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat atau kata kuncinya adalah legitimasi. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan secara
filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Bab 3. Penutupan. Setelah menyusun makalah ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi perwakilan representatif demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950. Setelah itu, demokrasi liberal pada masa Orde Lama dari awal tahun 1950 sampai 1959. Kemudian beralih ke demokrasi terpimpin yang juga pada masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai 1966. Setelah demokrasi terpimpin beralih lagi demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada Orde Reformasi 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi reformasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.